Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Belajar Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan membahas apa itu indeks dolar US atau indeks dolar Amerika. Jadi untuk lebih jelasnya silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader, berbicara tentang indeks, selama ini yang kita kenal itu adalah indeks saham. Nah, indeks saham yang terkenal di dunia itu ada 3 wilayah. Untuk wilayah Asia sendiri, indeks saham yang terkenal itu ada indeks saham Nikkei di Jepang, indeks saham Hang Seng di Hong Kong, dan indeks saham Kospi yang ada di Korea. Untuk wilayah Amerika Utara, yang paling besar itu ada 3. Yang pertama adalah Dow Jones, yang kedua S&P 500 atau Standard & Poor's, yang ketiga itu adalah Nasdaq. Untuk wilayah Eropa sendiri itu ada indeks saham FTSE, ada yang menyebutnya juga dengan Purse. Ini adalah indeks saham Inggris, dan satu lagi adalah indeks saham Jerman. Nah, indeks saham ini adalah nilai rata-rata saham-saham unggulan yang ada di suatu negara. Jadi intinya kita berbicara tentang saham. Pertanyaannya begini, apakah di Forex itu ada indeksnya, ada nilai rata-ratanya? Jawabannya ada. Jadi indeks yang paling sering digunakan itu adalah indeks dolar US, nilai rata-rata yang mengukur pergerakan dolar Amerika terhadap beberapa mata uang besar di dunia seperti euro, terus mata uang Swiss, mata uang Swedia, Kanada, pound sterling, yang terakhir itu adalah Japan yen. Oke teman-teman trader, sebenarnya penghitungan indeks dolar ini tidak hanya melibatkan 6 negara, melainkan itu melibatkan 24 negara. Karena apa? Negara yang menggunakan mata uang euro ini kan ada 19 negara. Jadi inilah alasan mengapa perubahan nilai rata-rata mata uang euro itu pengaruhnya paling besar terhadap indeks dolar, yaitu mencapai 57%. Jadi bisa dikatakan pengaruh mata uang euro terhadap US dollar, atau dibalik, pengaruh mata uang US dollar terhadap mata uang euro itu relatif seimbang karena mewakili dua kekuatan ekonomi besar dunia. Oke teman-teman trader, untuk melihat indeks dolar ini kita bisa menggunakan banyak sekali website sebenarnya, tapi di video kali ini saya menggunakan website investing.com. Jadi teman-teman geser saja ke atas, nanti pilih bagian dolar indeks ini. Yang teman-teman harus perhatikan itu adalah masalah simbol daripada indeks US dollar. Karena ada 3 simbol yang paling sering digunakan. Ada yang menggunakan simbol DX seperti ini, ada juga yang menggunakan simbol DXY, kalau bahasa kerennya kita sebut dengan DXY. Sementara ada juga yang menggunakan USDX, jadi intinya dia ada X-nya. Jadi kalau antara website satu dengan yang lain berbeda, ya teman-teman harus paham. Nah, sekarang penghitungan menguat atau melemahnya indeks dolar itu berdasarkan angka 100. Karena inilah kesepakatan awal semua negara yang dimulai dari tahun 1973. Artinya apa? Ketika dia berada di bawah angka 100, persepsinya terjadi pelemahan dolar. Jadi saya contohkan hari ini, harga indeks dolar ada di 98.190. Artinya dia terjadi pelemahan kurang lebih minus 0,24%. Tapi kalau dibalik, misalnya harga indeks dolar US adanya di angka 101 misalnya, artinya terjadi penguatan kurang lebih sekitar 1 poin, atau terjadi penguatan 1%. Oke teman-teman trader, cara mempersepsi indeks dolar itu sederhananya begini. Jadi ketika kenaikan indeks dolar mendekati harga 100, apalagi
di atas 100, maka kecenderungan mata uang US dollar itu akan lebih kuat dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana korelasinya antara indeks dolar dengan komoditi emas? Oke teman-teman trader, korelasi antara komoditi emas dengan US dollar itu secara umum ada dua sudut pandang. Jadi kalau komoditi emas dilihat dari sudut pandang alat transaksi atau mata uang, maka ketika terjadi penguatan dolar, otomatis kan harga emas akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi pelemahan dolar, maka harga emas akan naik. Karena emas itu sendiri bisa dijadikan alat transaksi, terutama untuk skala internasional. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang komoditas, kenaikan atau penurunan harga emas itu tidak semata-mata dari menguat dan melemahnya US dollar. Bisa juga dari sudut pandang supply dan demand. Artinya ketika ada bank sentral negara tertentu yang membeli emas dalam jumlah besar, maka harga emas pun akan menjadi naik. Atau bisa juga dari sudut pandang sebagai alternatif investasi. Misalnya krisis yang terjadi di Ukraina di awal-awalnya itu, orang kan tidak percaya dengan saham, karena itu emas dijadikan sebagai sarana investasi. Artinya apa? Ketika kita melihat pergerakan harga emas itu tidak cukup hanya dari satu sudut pandang saja, atau dari satu sudut pandang indeks US dollar. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian sharing singkat saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.